Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita di sini masih bisa menghirup udara-udara yang segar, dan alhamdulillah juga kita masih bisa menjalani bulan suci Ramadan ini. Dan yang pertama yang saya hormati kepada ibu dosen dan kepada teman-teman. Jadi kawan-kawan semua, di sini kami akan mempresentasikan tentang diagnosa kesulitan belajar. Nah, di sini yang akan menjelaskan pembahasan ini ada Aldi Ardiansyah, ada Sony Setiawan, ada Sandi Purnama, ada Muhammad Taufik Ihsan, dan Saiful yang akan mempresentasikan pembahasan tersebut. Nah, mungkin untuk masuk ke pembahasannya, saya akan memberikan gambaran terlebih dahulu agar kita tidak pusing mendengar dari pembahasan-pembahasan yang akan dibahas oleh teman-teman saya, gitu kan. Jadi sebelum kita memasuki kepada pembahasan yang inti, kita harus terlebih dahulu mengetahui diagnosa itu apa, gitu kan. Permasalahan kesulitan belajar itu apa, gitu kan. Jadi memang ini adalah permasalahan yang selalu ada di dalam pembelajaran peserta didik. Menurut saya, tidak hanya peserta didiklah yang mempunyai kesulitan belajar. Mungkin yang mendidik juga ada kesulitan untuk mengajar kepada peserta didik. Tetapi di sini kita akan menjurus kepada yang lebih umum, yang lebih inti, gitu kan. Yang lebih inti yaitu peserta didiknya, gitu kan, yang mempunyai kesulitan belajar, gitu, kawan-kawan. Jadi yang intinya diagnosa kesulitan belajar itu adalah yang intinya yang udah tertanam dalam dirinya bahwa ia itu sulit belajar, gitu, di dalam proses pendidikan. Nah, itulah gambaran mungkin dari saya sebagai moderator di presentasi ini. Untuk lebih meluaskan kembali pembahasan ini, nanti akan dipresentasikan oleh teman-teman saya, seperti itu, ya. Nah, untuk cepat terhadap waktu, langsung saja presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saiful Bahri. Untuk Saiful Bahri, waktu yang tepat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah menjelaskan secara konkret tentang pendiagnosisan kesulitan belajar pada siswa. Adapun tugas saya di sini sebagai pemateri selanjutnya, saya akan memaparkan tentang apa sih diagnosis dan bagaimana cara mendiagnosis untuk mengetahui anak sulit dalam belajar. Pertama, kita perlu mengetahui bahwa diagnosis itu kan sebenarnya pengertian dari diagnosis itu adalah upaya untuk mengenali gejala dengan cermat. Nah, bagaimana upayanya ini? Bagaimana upaya untuk mengenali gejala ini dengan cermat? Pertama yang harus kita lakukan, langkah pertama itu melakukan observasi ke setiap kelas. Artinya, seorang pendidik dituntut untuk mengobservasi setiap kelas untuk mengetahui mana anak yang semangat dalam belajar, untuk mengetahui mana anak yang antisosial dan sebagainya. Dengan cara observasi ini, seorang pendidik tentu akan tahu apa yang menyebabkan anak tersebut sulit dalam belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran dari siswa. Tentu dengan kita sebagai pendidik, kita harus tahu pendengaran dan penglihatan, apakah pendengaran dan penglihatan siswa yang terganggu sehingga tidak fokus ketika dalam belajar, ketika melakukan belajar.
Itu hal-hal yang perlu kita ketahui dan hal-hal yang harus kita aplikasikan ketika kita mengajar. Yang ketiga, tentang mewawancarai orang tua. Tentu kita sebagai pendidik, sebagai guru, untuk mengetahui kesulitan siswa dalam belajar, tentu kita harus memanggil orang tuanya, kita harus mewawancarai orang tuanya. Apa kesulitan, apa dampak, dan apa yang membuat siswa tersebut sulit dalam belajar. Itu harus kita cari data-data itu dengan melalui pertanyaan-pertanyaan kepada orang tua. Yang kelima, memberikan diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Tentu ini juga sangat penting sekali, karena untuk mengetahui sulitnya belajar siswa, kita harus memberikan semacam tes diagnostik. Apa yang siswa tidak minati, bidang mana yang dia tidak minati, dan bidang mana yang dia minati, seperti itu. Itu hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai pendidik, sebagai guru, untuk mengetahui kesulitan belajar siswa itu sendiri. Kemudian yang terakhir, memberikan tes kemampuan intelijensi IQ khusus kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Tentu ini sangat sulit sekali, apalagi kita berada instansi pendidikan kita tidak seperti instansi pendidikan di luar. Mereka punya guru-guru khusus, mereka punya guru-guru pembimbing untuk menciptakan manusia yang mampu berinteraksi dengan teman-teman. Itu di luar sana guru-guru semacam itu ada di luar Indonesia maksudnya. Nah, kalau untuk langkah-langkah kelima ini memang sangat sulit sekali, dikarenakan tidak mudah untuk mengukur IQ siswa, mana kelebihan, mana kekurangannya. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saiful Bahri yang sudah menyampaikan materi tentang konsep dan pengertian umum diagnosa kesulitan belajar. Dan pembahasan selanjutnya tentang jenis-jenis kesulitan belajar yang akan disampaikan oleh Pak Sandi Purnama. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Sandi Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Moderator, Pak Aldi, sama teman saya juga Pak Saiful yang telah menerangkan tentang pengertian atau diagnosa pembelajaran ini. Mungkin saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang jenis-jenis kesulitan belajar. Ada beberapa hal atau faktor yang menyebabkan kesulitan belajar ini. Mengenai kesulitan belajar ini jelas berbeda dengan mengadopsis penyakit seperti penyakit-penyakit yang pada umumnya penyakit cacat, penyakit kulit lah seperti itu. Yang kita hadapi ini masalah kesulitan dalam belajar itu memang sangatlah sulit sekali untuk kita mengatasinya. Harus dengan penuh perlu dengan cara-cara yang bisa kita ketahui tentang
jenis-jenis kesulitan belajar ini ada beberapa. Yang salah satunya ada kesulitan dalam proses berbicara, berbahasa, permasalahan dalam kemampuan berakademi, kesulitan lainnya yang mencakup kesulitan dalam mengorganisasi gerakan anggota tubuh, serta permasalahan belajar yang belum dicakup oleh kedua kategori yang tadi saya sebutkan. Kesulitan yang lainnya seperti gangguan kemampuan motorik dan gangguan perkembangan, khususnya yang belum diklasifikasikan. Gejala-gejala keterlambatan atau dalam memahami bahasa, kemampuan akademis serta motorik yang pada gilirannya memang mempengaruhi kemampuan untuk mempelajari sesuatu, tetapi bedanya ini semua tidak sesuai kriteria yang telah kita bahas sebelumnya. Gejala-gejala ini juga mencakup gangguan koordinasi tubuh pada gilirannya, dapat mengakibatkan buruknya tulisan seseorang, dan begitu pula halnya dengan kesulitan mengejar serta mengingat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi untuk presentasi ini ke moderator, yang mungkin akan dilanjutkan juga oleh beberapa teman saya, ada Sony Setiawan dan Taufik Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Asandi Purnama yang telah menjelaskan jenis-jenis kesulitan belajar. Dan pembahasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang akan dijelaskan oleh Sony Setiawan. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Nah, untuk sebagian orang ataupun sebagian guru mungkin sudah mengetahui apa itu ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Namun untuk sebagian orang pula masih belum ada yang mengetahui ciri-ciri peserta didik yang mengalami gangguan dalam belajar. Nah, pada saat kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau sedikit menggambarkan ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar. Ciri-ciri umum peserta didik lamban belajar dapat dipahami melalui pengamatan fisik peserta didik, perkembangan mental, dan intelektual. Nah, jadi yang pertama itu adalah yang menjadi tolak ukur kesulitan belajar itu adalah yang pertama itu intelektual, perkembangan mental, dan fisik peserta didik. Nah, maksudnya fisik di sini adalah ketika misalkan peserta didik itu pertumbuhannya itu misalkan dia cenderung lamban dari orang lain, maka dia pun akan mengalami hambatan atau kesulitan dalam belajar. Nah, yang kedua perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual itu dalam pengetahuan. Mungkin perkembangan intelektual itu adalah ketika misalkan orang lain sudah bisa menangkap itu apa yang diceritakan oleh seorang guru. Nah, si ini yang kekurangan misalkan intelektualnya itu sedikit lamban untuk menerima atau menangkap apa yang susah untuk mencerna apa yang telah dikatakan oleh seorang guru. Nah, rincian analisis mencakup hal-hal sebagai berikut: fisik, perkembangan mental, sosial, perkembangan pribadi, dan proses belajar yang dilakukan. Nah, adapun ciri-ciri umum peserta didik lamban belajar adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada rinciannya. Jadi ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Di sini dirinci. Yang pertama, peserta didik lamban belajar memiliki rentan perhatian yang rendah dan bertingkah bingung atau kacau. Nah,
seperti yang saya jelaskan tadi bahwa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar itu dia itu rentan, jadi kurang dalam ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar itu ya. Selanjutnya itu saya rangkum saja ya. Jadi dia itu ketika misalkan dalam mengenal huruf, dalam membaca, dalam menulis, terus dalam kegiatan aktivitas yang berbaur fisik, si anak itu jadi dia kurang bisa mengikuti yang lain. Bahkan ketika ada, seperti yang tadi saya sebutkan, ketika ada guru yang mempraktekkan ataupun mengajarkan apa yang diajarkan kepada dia, jadi si tanggapan si anak ini terlalu lambat gitu kan untuk untuk mengikuti orang-orang yang lain gitu kan, yang tidak mengalami kesulitan untuk belajar. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah si tingkah laku si anak didik ini setiap harinya itu beda-beda. Jadi tidak ada konsisten gitu dalam sikapnya itu. Misalkan hari ini dia sikapnya A gitu kan, terus hari besoknya B lagi, langsung C, D dan sampai Z gitu kan sikapnya itu kan. Nah di sanalah jadi kekurangan orang yang mengalami gangguan dalam belajar. Nah jadi mungkin secara umumnya saya rangkum lagi gitu kan. Jadi intinya mah ciri-ciri orang peserta didik yang mengalami gangguan belajar itu yaitu dalam hal fisik, dalam intelektual ataupun misalkan pengetahuan, dia itu cenderung lambat untuk menanggap apa yang disampaikan oleh seseorang. Nah ataupun dalam tingkah sehari-harinya pun dia berbeda-beda gitu kan, kadang A, kadang B, kadang C. Nah jadi untuk ciri-ciri seperti itu mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi si anak didik di seperti itu. Nah mungkin itu akan dibahas oleh teman saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada A. Sony Setiawan yang telah menjelaskan tentang ciri-ciri peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Nah, kawan-kawan semua, di sini akan dilanjutkan tentang pembahasan faktor-faktor yang memengaruhi kesulitan belajar yang akan disampaikan oleh Bapak Taufik Ihsan. Saya persilakan kepada Bapak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya waktu. Baik teman-teman. Nah, sekarang saya di sini akan sedikit membahas apa aja faktor-faktor kesulitan belajar. Banyak orang yang pasti merasakan betapa sulitnya belajar, mau sulit dalam hal biaya, sulit dalam hal akademik, ya banyak lah pokoknya. Nah, secara garis besar sebenarnya ada dua faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu yang pertama, sebab-sebab kesulitan belajar yang bersifat fisik. Jadi kesulitan belajar itu bisa disebabkan oleh fisik. Kenapa? Karena kita sebagai manusia kan pasti tidak selamanya sehat.
pasti kita ada kalanya sakit. Nah, itu sakit itu menjadi penyebab kesulitan orang belajar atau menderita cacat di tubuh, karena tidak semua manusia, tidak semua orang dilahirkan secara sempurna. Ada yang cuman kakinya sebelah, tangannya sebelah, ada yang tidak bisa berbicara, melihat, ada yang tidak bisa mendengar. Tapi kadang justru orang-orang yang seperti itu, yang mana orang-orang seperti itu yang kekurangan fisik, yang cacat, malah lebih giat, malah lebih semangat untuk belajar. Malahan orang-orang yang ya seperti kita, ya seperti saya sendiri, merasa malu, merasa apa ya, kalah semangat sama orang yang cacat. Jadi tidak semua orang yang cacat itu mengalami kesulitan belajar, karena ya kita juga semangatnya itu kadang suka kalah sama orang-orang seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebab-sebab kesulitan belajar yang yaitu disebabkan yang bersifat psikis. Yang tadi kan fisik, sekarang psikis. Nah, psikis yaitu fisik, yaitu intelijensi, bakat, minat, motivasi, dan kesehatan mental. Nah, psikis itu pastilah sangat penting dalam belajar. Karena apa? Kalau psikis kita sudah terganggu, psikis kita sudah acak-acakan, tentu kita dalam belajar juga tidak akan maksimal, banyak kekurangan nanti. Karena kalau sudah psikis terganggu, ya sudah, bakal nanti sulit untuk belajar itu. Nah, itu mungkin yang pertama faktor internal. Sekarang faktor eksternal. Yang pertama faktor keluarga. Yang pertama di dalam faktor keluarga itu faktor orang tua. Tentunya orang tua itu ya sosok yang sangat penting bagi kita sebagai anak. Orang tua itu guru pertama kita, guru di rumah kita yang mendidik, yang menasehati. Nah, bagaimana orang tua? Nah, yang pertama cara mendidik. Nah, ini cara mendidik orang tuanya itu seperti apa? Karena ya setiap anak beda-beda. Orang tua itu mendidiknya, ada yang keras, ada yang lemah lembut, ada yang tegas, bahkan ada yang sampai memukul banyak. Nah, itu juga mempengaruhi terhadap yang tadi, faktor internal psikis. Kalau anak dididik dengan keras, dengan sangat keras, sedikit-sedikit dipukul, nanti psikisnya pasti terganggu.
dan ya menimbulkan jadi kesulitan untuk belajar, tidak ada lagi semangat untuk belajar. Nah, terus yang kedua, hubungan orang tua dengan anak. Nah, ini jadi mempengaruhi bagi kesulitan belajar. Karena hubungan orang tua dengan anak itu renggang, jadi tidak dekat. Makanya dari itu ya kita sebagai anak, ayo kita harus sering ngobrol sama orang tua. Begitupun juga orang tua sama anak harus nanya, bagaimana Dek kegiatan hari ini, apa aja. Nah gitulah, jangan sampai ada kerenggangan, nanti ditakutkan bakal menjadi imbasnya kepada anak menjadi sulit untuk belajar. Yang ketiga, contoh atau bimbingan orang tua. Nah ini sama kayak yang tadi, cara mendidik orang tua. Nah yang kedua itu yang kedua dari faktor keluarga itu suasana rumah atau keluarga. Nah, suasana rumah itu, suasana keluarga itu harus harmonis. Jangan sampai sering ada perkelahian apalagi di depan anak. Karena apabila keluarga harmonis itu kepada anak nanti sangat berpengaruh, jadi giat untuk belajar, semangat. Nah yang menjadi kesulitan belajar itu ketika suasana keluarga itu ya sering perkelahian, apalagi sampai ada perceraian dari kedua orang tua, itu sangat fatal. Nah yang ketiga yaitu keadaan ekonomi keluarga. Baik keadaan ekonomi yang kurang miskin maupun berlebihan. Nah yang kedua dari faktor eksternal yaitu sekolah. Nah yang pertama faktor guru. Guru yang tidak berkualitas menyebabkan anak menjadi kesulitan belajar. Nah yang keduanya, hubungan antara guru dengan peserta didik itu kurang baik, kurang dekat, sehingga ya tadi menimbulkan kesulitan belajar. Makanya seorang guru itu harus bisa dekat dengan peserta didik. Kalau kata bahasa nama kudu bisa melihat. Nah yang ketiga, guru yang tidak mempunyai kecakapan dalam usaha mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Nah jadi seorang guru di sini harus tahu, oh ini anak itu kesulitan belajar. Nah jadi langsung diatasi sama si guru. Jangan sampai tidak cakap dalam mendiagnosi atau dalam menangani yang kesulitan belajar. Yang ketiga, kesulitan belajar yang ditimbulkan oleh metode mengajar guru. Jadi metode juga pasti berpengaruh dalam kesulitan belajar, karena setiap peserta didik pasti berbeda bisa menangkap materi. Ada yang harus secara virtual, ada yang harus tatap muka, ada yang harus membuat makalah baru bisa keterima materinya, seperti itu. Nah, terus selain faktor sekolah, selain faktor guru, ada juga faktor alat. Karena tanpa alat, terutama bagi pelajaran yang bersifat praktikum, akan menimbulkan kesulitan belajar.
Karena kesulitan alat, guru cenderung menggunakan metode ceramah yang dapat membuat peserta didik itu jenuh, membuat peserta didik itu ngantuk, jadi suasananya pasif di kelas itu. Nah, terus faktor gedung sekolah pada umumnya dan ruang kelas pada umumnya. Nah, terus ada faktor kurikulum. Terus faktor waktu sekolah dan disiplin yang kurang. Nah, itu bagian yang ada di faktor sekolah. Nah, yang terakhir yaitu faktor media massa dan lingkungan sosial, baik teman bergaul, lingkungan tetangga maupun aktivitas di masyarakat. Itu sangat berpengaruh bagi si anak. Lingkungan, bergaulnya dengan siapa aja itu mempengaruhi. Ketika kita bergaul dengan orang yang suka mabuk atau yang gak sekolah, pasti kita juga bakal terjerumus jalan yang sasar, yang tidak sekolah, minum homer. Makanya dari itu orang tua itu harus mengarahkan si anak agar bergaul dengan siapa, harus bagaimana. Nah, seperti itu. Dengan demikian mungkin dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab kesulitan belajar itu dapat berupa sebab-sebab individual maupun sebab-sebab yang kompleks. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Taufik Ihsan yang telah menjelaskan faktor-faktor memengaruhi lingkungan, memengaruhi kesulitan belajar. Nah, terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang telah menjelaskan pembahasan diagnosa kesulitan belajar. Mungkin untuk lebih rinci saya akan menyimpulkan dari pembahasan yang disampaikan oleh teman-teman saya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang, penyebabnya dan asal, dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Jadi gitu. Itu diagnosa kesulitan belajar. Nah, namun di sini kesulitan belajar terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, nih, kesulitan dalam berbicara dan berbahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan dalam hal kemampuan akademik. Dan yang ketiga, kesulitan yang lainnya. Jadi yang mencakup mengkoordinasi gerakan anggota tubuhnya dalam melakukan sesuatu hal. Contoh, dalam dia mempraktekkan perkataannya di saat dia presentasi. Di saat dia menggerakkan tubuhnya, maka akan timbul rasa kepercayaan diri di dalam dirinya, gitu kan? Kalau dia menggunakan dengan anggota tubuhnya, gitu kan? Kalau dia diam, maka akan terlihat dia kaku dalam presentasinya.
gitu ya. Ya. Itulah. Jadi mungkin kalian juga paham lah tentang diagnosa kesulitan belajar, karena itu telah ya yang sering terjadi di dalam pembelajaran atau pendidikan dimanapun gitu ya, gitu ya. Yang intinya kalian semua di dalam pembelajaran harus yang pertama niat, fokus dan semangat, terus berjuang dan jangan menyerah. Nah, marhaban ya Ramadan. Nah, mungkin kesimpulannya cukup sekian, dan cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Nah, teman-teman, kawan-kawan yang melihat video ini, apabila kalian ada yang bertanya tentang pembahasan kami, yaitu tentang diagnosa kesulitan belajar, maka kalian komen di kolom komentar ini ya guys ya. Nah gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan tentang diagnosa kesulitan belajar. Mohon maaf apabila banyak salah kata, karena kesalahan milik dari setan dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga kepada ibu dosen yang telah insya Allah melihat video kami, dan terima kasih kepada teman yang telah melihat video ini. Bacot deh. Walaupun presentasi ini tidak bersama, tidak menyatu antara organ satu dengan organ yang lain. Presentasi ini kita terpisah oleh jarak dan waktu. Berbeda-beda pulau, berbeda-beda daerah. Tetapi pembuatan video ini kita tetap semangat dan tetap berjuang. Tetap puasa. Ya. Nah, itulah. Itu mungkin kekurangan kami karena kita tidak bersama. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Langsung saja saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.